Kalau demokrasi tanpa adanya oposisi, dia nggak akan ada yang mengontrol. Mhm, Dia mhm. akan bisa jadi abuse of power, Iya, ya. iya. Dan ketika seperti itu, tentu saja banyak yang dirugikan. Siapa lagi yang Mhm, dirugikan? mhm. Masyarakat. Iya, Oleh karena itu, PKS sebagai partai oposisi juga tidak kemudian serta-merta asal beda, iya, asal iya. nggak sesuai dengan pemerintah. Tapi kita ingin bahwa oposisi kita adalah kritis dan konstruktif. Ustaz, tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya agak terkait, Ustaz. Kalau kita melihat ini ada satu fenomena menarik belakangan Hmm, ini dalam beberapa tahun terakhir dalam politik kita, Ustaz, yaitu eh, pembelahan partai, iya. pengambil alihan partai. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita masih oke lah maklum karena lebih kepada nuansanya konflik internal, Ustaz ya. Hmm, Tapi belakangan ini kan ada fenomena baru yang terkait dengan Partai Demokrat. iya. Ya mungkin posisinya agak mirip dengan PKS karena juga berada di oposisi, Sat. Iya, iya. Gitu ya, walaupun orang sering ngeledek, wah ini kalau Partai Demokrat katanya setengah oposisi lah katanya. Sorry ya Partai Demokrat. Nah, kemudian saat ini kan sampai ada pejabat pemerintah, pejabat negara, seorang Hmm, KSP itu malah terlibat dalam proses ini. iya. Nah, PKS apa namanya mengantisipasi ini gimana saat ya? Ada upaya pengambil alihan partai dan Iya. lain-lain yang ujung-ujungnya ini kan merusak demokrasi juga gitu, Ustaz. Iya. Jadi seperti saya katakan tadi, beberapa hal yang sudah kita coba upaya untuk proteksi dari sisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita Mhm, sudah melakukan sebagaimana harapan dari undang-undang partai politik tadi, mhm. keanggotaannya secara berjenjang. Oke, Saya dengan oke. itu sudah menjadi satu proteksi terhadap kejadian-kejadian Mhm. seperti itu. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba masuk gitu, Ustaz ya? Iya, ya Oke. kecuali kalau orang mau memaksakan tadi dan kemudian disahkan oleh Kemenkumham kan. Itu apa boleh buat? Apa boleh buat. Nah, itu kita ingin justru dari situlah demokrasi ini bisa semakin kuat. Iya, Nah, oleh karenanya ini juga tentu perlu ada apa namanya upaya political will dari pemerintah tentu ya. iya, iya. Harusnya melihat ke kejadian-kejadian seperti ini, Kemenkumham itu harus secara kritis melakukan kajian. Mhm, Jadi jika memang hasilnya itu nggak sesuai dengan ADART, harusnya nggak mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. mhm, mhm. Ya, karena nggak sesuai dengan ADART partainya. Yes. Tapi kalau itu kemudian disahkan juga tanpa mengindahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, lu buat apa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu? Oke, Nah, oke. jadi kalau masalah partai ini ya kembalikan pada konstitusi partai sebagai pegangannya. Mhm, Jangan mhm. kemudian justru dimudahkan Iya, untuk iya. dibuat apa namanya pengesahannya Mhm, sehingga akhirnya justru yang timbul adalah konflik di antara partai politik satu sama lain itu. mhm, Nah, mhm. oleh karena itu saya berharap pemerintah ketika ingin apa namanya menjadikan demokrasi dan menjaga demokrasi ini tetap utuh, ya jangan biarkan ini kemudian apa namanya terpecah belah di antara partai politik ini. Oke, Iya. oke, Dan itu kuncinya ada di Kemenkumham. oke. Nah, ini kalau saya sambung sedikit, ini saya Iya. baru baca 1-2 hari ini. Kemudian kan Pak Muldoko itu setelah agak lama hilang setelah Iya. KLB Sibolangit itu posting di Instagramnya Iya, semacam iya. pidato gitu ya. Mungkin saya juga sudah lihat. Beliau mengatakan alasan beliau mengambil alih Demokrat itu adalah karena telah terjadi pergeseran ideologi, gitu kan? Dan dia mengatakan ini paralel nih dengan Iya. konflik ideologi di level negara, sehingga alasan dia adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Iya, Nah, iya. gitu kan? Ini saya jadi terheran-heran. Emang Ustadz melihat kita punya konflik ideologi atau gimana, Ustadz? Nggak ada saya kira. Kalau kita kembali kepada anggaran dasar partai masing-masing, saya kira udah jelas ya. Mhm. Anggaran partai yang ada ini semuanya mengacu pada konstitusi, ya. Yes. Yang semuanya berarti legal dan nggak ada kaitan-kaitan kemudian apa namanya perubahan ideologi. Mhm. Oleh karena itu ini sebagai satu ya harus kita kembali ya meyakini bahwasanya apa yang ada di partai-partai semuanya ini ya sudah apa namanya on the track. Oke, Iya. oke. Jadi tinggal kalau kita mau melakukan
pengambil alihan harus sesuai tadi dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi inilah yang kita harapkan bisa terjadi di partai-partai politik, dan mudah-mudahan PKS juga akan terus menjaga konsistensi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita buat ini. ADART yang terakhir itu kemarin diubah nggak, Ustaz? Ada perubahan nggak? Ada perubahan, Ada, dan ya? itu sudah kita daftarkan ke Kemenkumham, dan alhamdulillah sudah dapat persetujuan karena memang nggak ada hal-hal yang nggak ada konflik apa segala macam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, nah ini kita bicara di masyarakat, Ustaz. Iya. Salah satu yang sekarang mengganggu bagi banyak masyarakat, terutama menengah ke bawah, itu adalah kebingungan, Ustaz. Iya. Inkonsistensi karena cukup banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang bikin bingung. Terakhir ini menyangkut perut rakyat banyak nih, Ustaz, masalah beras. Iya. Ya, Ustaz ya, Menteri Pertanian mengatakan stok kita cukup. Kepala Bulog juga mengatakan stok kita berlimpah. Bahkan banyak beberapa sudah mulai turun kualitas nih dari tahun 2018. But di sisi yang lain, Menteri Perdagangan berkeras ini untuk impor. Dan akhirnya Presiden tampil lah sebagai hero mengatakan kita nggak akan impor sampai bulan Juni. Ini cuma satu contoh, Ustaz, dari inkonsistensi. Nah, sebagai partai oposisi nih, Ustaz, PKS melihat inkonsistensi ini seperti apa, Ustaz? Iya, kita sangat melihat adanya inkonsistensi itu, dan makanya kita mengkritisi. Teman-teman di fraksi DPR RI sudah mengkritisi. Ini impor beras pada saat panen raya atau stoknya cukup, ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi petani. Oleh karena harus dihentikan. Dan ini nggak terjadi, alhamdulillah. Kita juga mendorong agar supaya pejabat publik maupun juga anggota-anggota legislatif PKS kalau bisa malah beli itu beras dari petani yang dalam negeri, agar supaya ini memang dalam memberdayakan produk-produk yang memang dihasilkan oleh petani. Kalau nggak seperti itu, mereka akan mau kemana menjual berasnya? Karena itu kita mendorong kader dan simpatisan untuk belilah beras-beras lokal gitu. Alhamdulillah di sini juga setiap bulan itu ya di DPP kita membagikan kepada kru-kru di DPP ini beras yang langsung dibeli dari petani. Oh, langsung, Ustaz ya? Iya, karena saya kebetulan dapil saya ini saya sebagai anggota DPR RI ya. Iya, Ustaz. Daerah pemilihan saya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta. Itu semua gudang beras, Ustaz? Lumbung beras. Lumbung beras. Makanya kita kerjasama dengan petani saya, udah kita beli beras mereka. Nah, kita distribusikan kepada kru-kru di DPP. Kita minta juga anggota-anggota legislatif kita, ya DPD kita untuk usahakan beli dari beras lokal. Nah, itu sehingga mudah-mudahan dengan begitu, ya mungkin namanya tingkatnya kecil, tapi sekecil apapun kita ikhtiar berusaha untuk menyelamatkan para petani kita. Dan juga bisa jadi contoh buat yang lain, mudah-mudahan begitu. Ustaz, tapi kalau kita lihat benang merahnya kan pada inkonsistensi dalam komunikasi politik pemerintah. Bukan cuma itu, misalnya beberapa yang lain lah, masalah pajak kendaraan baru misalnya. Menteri Keuangan awalnya menolak, tidak mau dinolkan, Menteri Perindustrian udah kadung mengumumkan gitu kan. Nah, ini menurut Ustaz ini apa yang terjadi, Ustaz ya, di pemerintahan kita ini, kok begitu banyak inkonsistensi antara pejabat yang satu dengan yang lain, bahkan pejabat yang sama, katakanlah presiden di waktu yang berbeda itu bisa sangat berbeda gitu. Kelemahannya ada pada satu, itu kelemahan pada kepemimpinan nasional. Saya udah mengungkapkan di dalam pidato saya saat Munas itu bahwasanya ini harus ada perbaikan. Makanya harus ada ketegasan dari presiden ketika dalam mencanangkan atau memberikan arahan atau melakukan koordinasi, sehingga di antara kementerian satu dengan kementerian lain itu nggak saling silang pendapat. Ya, contoh yang sangat jelas dilihat oleh masyarakat lah ketika penanganan COVID-19. Antara satu kementerian kesehatan berbeda dengan kementerian perhubungan, berbeda juga dengan Satgas. Nah, sehingga membingungkan masyarakat, mana yang harus diambil, mana harus dilakukan. Belum lagi adanya perbedaan kebijakan dan perlakuan antara pusat dengan daerah. Sehingga seolah-olah daerah ini menjadi pesaingan jadi pusat. Nah, jadi hal seperti ini
Ya, sepanjang tadi nggak diperbaiki, ya akan terus menjadi sebuah kerumitan-kerumitan dan inkonsistensi. Iya, Nah, oleh iya. karena itu, kita berharap agar pemerintah memperbaiki ini dengan cara Mhm, tadi, lakukan perbaikan pada kepemimpinan nasional ini. mhm, Sehingga dengan mhm, itu mudah-mudahan ada perbaikan di tataran-tataran kementerian, di mhm, tataran daerah, semua akan bisa diperbaiki, ada sinkronisasi, ada koordinasi yang lebih baik. mhm. Nah, Ustadz, dalam konteks tadi, dalam konteks apa langkah-langkah pemerintah tadi, satu hal juga yang seringkali membuat masyarakat bingung Ustadz, dan juga Iya, jadi apa? Jadi konflik sendiri adalah narasi yang seolah-olah tuh satu Ustadz ya, yaitu narasi radikalisme Ustadz. iya, Jadi apa-apa ujungnya adalah radikal, iya, intoleran dan itu selalu arahnya kan ke umat Islam begitu. iya. Nah, Ustadz melihat kondisi seperti ini gimana Ustadz? Iya, jadi itulah yang kemudian kita apa namanya umat Islam banyak dirugikan dengan seperti itu. Oleh karena itu, ketika ada sebuah kasus seharusnya pemerintah mengusut secara tuntas Mhm, sehingga kemudian tidak kemudian serta-merta semua dialamatkan kepada umat Islam. mhm, mhm. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang terjadi justru karena nggak tuntas. Oke. Semua mengambang dan kemudian hilang. Mhm, Nah, oleh karena itu, ke depan mudah-mudahan ini bisa pengusutan secara tuntas dan terbuka, mhm, mhm, transparan ya mhm, pada publik sehingga betul-betul masyarakat semakin memiliki keyakinan bahwa memang ada political will dari pemerintah mhm, untuk mengatasi berbagai hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. mhm, mhm. Hmm. Ustadz, ini kalau kita ngomong wacana ke depan, Ustadz, Iya, beberapa waktu ini kan yang cukup ramai dan menyita perhatian adalah wacana perubahan iya, iya, masa jabatan presiden, iya, Ustadz. Ini mulai ramai Ustadz ya, iya, dari iya, mulai Kodari, dari macam-macam lah Ustadz gitu ya. Karena ingin memasangkan siapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo, berarti iya, ini harus 3 periode gitu ya Ustadz. iya, Terus mulai muncul yang lain-lain lah, kayak ada orkestra lah gitu. Walaupun memang Pak Jokowi konon masih mengatakan saya tidak berniat dan tidak iya, berminat gitu ya. Cuma kan waktu jadi gubernur DKI juga mengatakan tidak berniat tidak berminat ke presiden Ustadz ya. Katanya apa itu copras-capres kan, ternyata jadi juga gitu. Nah, iya. kalau PKS sikapnya terhadap wacana 3 periode ini seperti apa, Ustaz? Iya, bagi PKS saya kira sesuai dengan konstitusi 2 periode itu sesuatu yang cukup, ya. Mhm, mhm, Yang penting ketika menjalankan itu memang dilakukan dengan baik seoptimal mungkin, ya. mhm, mhm. Semakin lama justru orang memegang kekuasaan, justru seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton, ya, Iya, dia akan semakin memungkinkan untuk bisa bersifat korup, ya. iya, iya, Nah, maka semakin kekuatan semakin iya. besar juga kekuatan untuk melakukan korupsi itu. Mhm, mhm. Jadi penyimpangan-penyimpangan kekuasaan, abuse of power akan sangat dimungkinkan untuk terjadi. Nah, oleh karena itu, saya kira sikap ini harus diambil sebagai ya sikap negarawan dari seluruh stakeholder kita ya baik di dunia politik maupun seluruh masyarakat. Ya, kita Mhm. menghargai konstitusi harusnya mulai dari sini gitu. Sehingga apa namanya stok pemimpin kita ini juga banyak. Iya, iya. Regenerasi kepemimpinan bisa berjalan. Mhm, Saya kira mhm. ini sangat menentukan kemudian kepemimpinan ke depan akan terus dari jenjang ke jenjang ini akan ada terus bergiliran, bergantian dengan stok kepemimpinan Indonesia ini yang banyak ya pemimpin-pemimpin yang Oke. bisa dimajukan. Jadi insya Allah mereka akan mempersiapkan diri. Mhm. Partai politik mempersiapkan diri. Bagaimana menyiapkan pemimpin yang kredibel. Yes. Bagaimana mempersiapkan pemimpin yang punya kapabilitas. Dan mempersiapkan pemimpin yang bisa diterima oleh masyarakat, akseptabilitasnya. Oke. Nah, ini yang justru menjadi harusnya perlombaan di antara partai politik, di antara civil society untuk mempersiapkan. Oke. Ya, sehingga stok-stok pemimpin ini tumbuh dan akhirnya terjadi kompetisi yang baik, melahirkan kepemimpinan yang betul-betul kredibel. Jadi kalau 3 periode itu dalam pandangan Ustadz justru akan merusak regenerasi, Ustadz ya? Iya, salah satunya itu menghambat Iya, iya. regenerasi.
Ya, tentu kita juga kembali pada undang-undang ya. Itu tidak dimungkinkan oleh undang-undang dasarnya. Tapi kalau undang-undang yang memungkinkan, misalnya ada juga undang-undang yang memungkinkan 3 periode, itu undang-undang untuk jadi kepala desa. Jadi kalau mau 3 periode, kepala desa boleh lah. Jangan jadi presiden, Ustaz ya. Kepala desa ya. Presiden Iya, desa lah gitu ya. presiden desa. Nah, Ustaz, artinya Ustaz kalau sampai misalnya katakan ada sidang umum MPR, Iya, katakan mungkin awalnya masuknya dari agenda GBHN, menghidupkan Iya. kembali. Kan yang sekarang yang rame itu Ustaz ya. Iya. Ingin menghidupkan GBHN atau sekarang jadi PPHN begitu. Iya. Kan tapi bisa aja Ustaz kalau anggota MPR sudah bersidang tuh muncul agenda-agenda colongan Ustaz ya. Artinya PKS berkomitmen untuk menolak itu Ustaz ya. Iya. Oke. PKS berkomitmen untuk menolak agenda 3 periode itu. Oke. Iya. Nah, Ustaz, masih masalah politik Ustaz juga mengemuka belakangan ini adalah dibatalkannya revisi Undang-Undang Pemilu Ustaz. Iya. Sehingga akhirnya Pilkada 2022 tidak ada, Iya. 2023 juga tidak ada, dan semuanya Iya. akan di full di 2024. Nah, PKS ini kan awalnya sebenarnya termasuk yang mengusulkan revisi Ustaz ya, Iya. kalau nggak salah. Dengan itu tidak ada di prolegnas, dicabut, terus sikap PKS atau gimana pemikiran PKS? Iya, jadi dengan ketiadaan pilkada di 2022-2023 ini justru sangat justru semakin menyurutkan proses demokrasi. Iya. Ya, kenapa? Karena itu hak warga negara untuk menentukan pilihan langsung yang harusnya pada tahun itu ya harus terpaksa diundur. Yang kedua dampaknya juga harus dipilih sedemikian banyak PLT-PLT ya. Dan tentu ini juga sesuatu yang sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Namanya juga PLT, nggak bisa dia mengambil kebijakan strategis. Kalau ada sewaktu-waktu di tengah masyarakatnya ada hal yang harus dipecahkan secara krusial, ya nggak bisa dipecahkan juga oleh seorang PLT. Betul. Oleh karena itu kita berharap bahwasanya ini memang harus dilakukan pilkada di 2022-2023 ini ya. Yang ketiga juga salah satu rasionalitasnya ya kita berkaca dari pengalaman tahun 2019. Waktu bareng itu Ustaz ya. Iya. Pilpres Dengan ya. banyaknya menumpuk kegiatan di Pilpres, kemudian pemilu legislatif, itu membuat akhirnya juga banyak panitia-panitia pemilihan yang akhirnya nggak kuat. Banyak diantaranya yang meninggal dunia. Yes. Saya kira itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya agar ke depan ini mungkin perlu ada perbaikan pada sistem pemilu kita ke depan. PKS melihat masih ada celah nggak Ustaz untuk tetap menggolkan revisi sehingga ada pilkada? Ya kita memang usahakan bahwa kalau ini nggak masuk di dalam prolegnas 2021, kita masih bisa berharap itu bisa masuk di 2022. Oke. Sehingga dengan itu kemudian bisa ada pembahasan di 2022 dan mudah-mudahan bisa dilakukan di 2023 atau 2022 akhir. Oke. Ya, sehingga proses ini akan bisa lebih berjalan natural gitu ya. Oke. Jadi buat PKS opsi itu belum tertutup Ustaz ya. Insya Allah kita akan usahakan. Sampai tidak ada penghabisan. Ustaz, terakhir nih dari saya karena sudah cukup lama saya menyita waktu Ustaz. Saat kembali kepada posisi PKS sebagai partai oposisi. Iya. Ustaz mungkin punya pesan Ustaz dari partai oposisi, dari PKS untuk penguasa, untuk pemerintah Ustaz. Ya, saya hanya ingin pesan pada pemerintah kiranya sesuai dengan amanah konstitusi, kiranya ini dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mengawal tujuan nasional kita. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kiranya semua warga negara Indonesia terlindungi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kemudian nyawa yang terbuang percuma dan tanpa proses gitu ya. Yang kedua juga harus memajukan kesejahteraan umum. Nah ini juga harus diwujudkan, memajukan seluruh warga negara, seluruh kesejahteraan umum, bukan hanya satu gelintir pihak-pihak tertentu. Nah, yang ketiga tentu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ini justru harus dibuka justru ruang-ruang pada saat pandemi COVID-19 ini, harusnya seluruh tanah air ini bisa dijangkau dengan
internet yang bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa, misalnya seperti itu. Dan yang keempat tentu saja bisa melaksanakan ketertiban dunia, ikut proaktif di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ya, kita sangat apresiasi lah ketika pemerintah sikapnya konsisten terhadap pembelaannya terhadap Palestina. Kita apresiasi. Tapi itu juga kiranya pada hal-hal yang lain mungkin kita juga ingin pemerintah juga memberikan sikap yang jelas, tegas, ya, seperti banyak di Uighur atau di Myanmar dan sebagainya, sehingga betul-betul kita bagian dari melaksanakan konstitusi ini, ya, ikut serta di dalam ketertiban dunia itu bisa diwujudkan. Berarti kembali ke tujuan negara, Ustadz. Betul. Baik, Ustadz, terima kasih banyak sudah menyita waktu. Semoga PKS tetap jaya, Ustadz. Amin. Dan semoga juga bisa berkhidmat bagi rakyat. Amin. Makasih, Bang Arif. Baik. Itu dia, guys, akhir wawancara gue sama Ustadz Ahmad Sayhu, Presiden Oposisi, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan semoga banyak hal yang kita bisa pelajari dari sini. Buat lu yang belum kenal PKS, semoga sekarang jadi lebih kenal, ya. Itu aja dari gue, nanti kita akan hadirkan lagi tamu-tamu yang lain di Hotspots. Tetap stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.